Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Marandi Podcast KPPN Purwakarta. Sobat Marandi Podcast KPPN Purwakarta yang berbahagia dimanapun berada, kami berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa KPPN itu selaku treasurer di kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan yang ada di daerah, di samping mengelola dana APBN juga mempunyai tugas yang lain, yaitu melakukan monitoring evaluasi pembiayaan usaha mikro dan pemberdayaan UMKM. Sekilas mengenai pemberdayaan UMKM, bahwasanya kita di daerah itu diminta oleh pimpinan bahwasanya kita harus memberdayakan UMKM yang ada di daerah, salah satunya dengan menyediakan sarana promosi yang sudah tersedia itu, yaitu berupa showcase dan promosi melalui saluran media sosial yang ada di kantor kita. Sobat Marandi KPPN Purwakarta yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, bincang-bincang hangat lah, bincang-bincang kecil dengan pelaku UMKM terkait pembiayaannya, kemudian usaha yang dijalankannya dan lain sebagainya. Salah satu pelaku UMKM yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini adalah dari mitranya PNM. Jadi ini adalah binaan dari PNM Mekar yang ada di wilayah Purwakarta. Telah hadir bersama kita Ibu Nur Laila, ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Laila, bagaimana keadaannya Bu? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kami atas nama KPPN Purwakarta mengucapkan terima kasih yang tak terhingga Bu atas perkenannya Ibu untuk dapat hadir memenuhi undangan kami ya Bu dalam acara podcast Marandi ini. Kami harapkan ya Ibu santai aja Bu, kita akan berbincang mengenai sejarah lah ya, istilahnya bisa dibilang seperti itu. Bagaimana Ibu memulai usaha, kemudian sampai sekarang ya Bu ya, dari mulai awal sampai dengan saat ini, begitu ya Bu. Oh ya, perlu diketahui juga oleh Sobat Marandi Podcast bahwasanya beberapa waktu yang lalu kami sudah berkesempatan juga untuk mengunjungi kediaman Ibu ya Bu, sekaligus tempat usaha daripada Ibu Nur Laila ini, karena kita kepengen melihat secara langsung bagaimana kondisi serta cara atau bagaimana Ibu ini melakukan kegiatannya dalam usaha yang sedang dijalankan ini. Jadi perlu teman-teman Sobat Marandi juga ketahui untuk usaha atau jenis usaha yang dijalankannya itu yaitu kuliner ya Bu ya, itu dalam bentuk abon seperti yang Sobat Marandi lihat di depan kita. Ada produk yang namanya abon, kebetulan diberi nama abon enake. Nah, kami juga sudah berkesempatan kemarin itu untuk mencicipi, luar biasa Bu, rasanya juga enak Bu, tidak kalah dengan abon-abon yang sudah ada di pasaran selama ini. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu ya, abonnya juga bisa tembus seperti abon yang lainnya seperti itu Bu. Jadi Ibu Nur Laila ini adalah salah satu pelaku UMKM binaan PNM seperti mana tadi yang sudah kita sampaikan, yang ada di wilayah Purwakarta ini. Ibu Nur Laila, gimana Bu? Ini kesan Ibu pertama datang ke kantor kami Bu. Susah nggak Bu tadi datang ke sini Bu, perjalanannya? Enggak, itu patokannya kan
ada dari depan lihat, oh iya. Oh iya. Jalan. Oh iya, alhamdulillah sih kalau tidak susah ya Bu ya, karena memang rata-rata namanya kantor pemerintah biasanya memang letaknya strategis ya Bu ya, Iya. di pinggir jalan. Jadi Iya. dengan tadi kita sudah beri ancar-ancar, alhamdulillah tidak sampai nyasar ya Bu ya. Izin Ibu Nurlela, kita akan bincang-bincang sedikit ya Bu ya mengenai ya usaha yang Ibu jalankan saat ini. Baik Ibu Nurlela, untuk produk yang Ibu sedang rintis ya Bu ya, katakanlah saat ini, yaitu abon yang diberi nama atau diberi Ibu label abon Enake. Bisa cerita sedikit Bu mengenai abon ini Bu, ada berapa varian ini Bu? Ada 2. Iya, ada 2 ya Bu ya. Original sama rasa pedas. Rasa pedas. Untuk original berarti ya rasanya biasa ya Bu ya, Biasa. tidak ada itu ya. Kemudian yang pedas ini ada levelnya nggak Bu? Enggak, belum. Ya, Levelnya sedang aja ya Bu ya. soalnya kan Berarti buat anak-anak gitu ya. Mm-mm. Jadi nggak terlalu pedas. nggak terlalu pedas, nggak pedas juga ya Bu, Iya. jadi sedang lah, Iya. katakanlah agak-agak ya, berarti masih bisa dikonsumsi oleh Anak. khalayak ya Bu ya, sampai termasuk anak-anak juga. Baik Ibu Nurlela, sejak kapan Ibu memulai usaha di produk abon ini Bu? Itu mulai akhir 2021. Ya, itu baru serius saya bikin sendiri. Asalnya kan saya ikut ke temen, dia bikin, dia ngasih tahu caranya, dia kan langsung pakai kemasan. Terus saya ikut ikut terus, lama-lama ya saya bikin sendiri gitu, nyoba-nyoba. Alhamdulillah responnya lumayan. Untuk teman Ibu ini sama-sama dari PNM bukan Bu? Bukan. Bukan ya Bu ya. Jadi mungkin kenalan dari sekolah aja, Iya. teman sekolah ya Bu ya. Kebetulan beliau usahanya sudah jalan Iya. dalam produk usaha abon ini ya Bu ya. Iya. Kemudian yang bersangkutan juga dengan kerelaannya ya Bu ya, istilahnya mengikut sertakan Ibu lah gitu kan, Iya. untuk ya kalau bisa ya udah, kalau misalkan memang berminat silakan belajar, untuk Iya. kemudian Ibu lanjutkan usahanya seperti itu ya Bu ya. Iya. Tidak ada apa ya Bu, mungkin takut pesaing atau Iya, itu enggak ya Bu ya. Alhamdulillah, dia ngasih tahu cara pertama bikinnya gitu ya, bumbu, terus rahasia-rahasia dapur dia tuh dia kasih tahu ke saya gitu. Ya, kan pertamanya saya nggak tahu ya cara bikin abon seperti apa. Iya. Begitu saya masuk ke rumah dia, saya mulai dari tahapan awal sampai akhir saya tahu. Dia ngasih tahu saya, dia ngajak saya bergabung, ayo ikut saya katanya gitu. Saya ikut sama dia tuh hampir 1 tahun. Oh, gitu. Saya terus ya coba-coba saya bikin sendiri. Alhamdulillah saya bikin sendiri, kan jarak rumahnya agak jauh ya Pak ya. Iya. Dia di Beda desa ya Bu ya. Iya. Karena tetangga saya merespon abon saya gitu, dan udah saya bikin sedikit-sedikit dulu. Iya. Tapi dia udah ngasih tahu kalau mau bikin abon harus pakai kemasan gitu. Oh, dari teman Ibu Iya. yang sebelumnya sudah berusaha itu tadi ya Bu ya. Iya, memang sih Bu, betul. Jadi kalau untuk produk saat ini kan kayaknya cenderung orang itu melihat dari kemasannya dulu ya Bu ya. Kalau kemasannya dikemas dengan semenari, ya insya Allah orang akan mencoba ya Bu ya, penasaran gitu. Oh, apa nih produknya abon? Karena selintas kan abon, wah namanya abon pasti banyak ya Bu ya, macamnya, kemudian mereknya. Nah kemudian karena Ibu juga sudah tadi disampaikan oleh teman Ibu, harus kemasannya nih yang diutamakan supaya menarik ya. Alhamdulillah Ibu sekarang juga untuk kemasan sudah dikemas dengan yang secara kekinian ya Bu ya, agar orang kelihatan menarik dan ingin ikut mencoba ya Bu ya. Baik Ibu, abonnya rasa pedas karena original tadi ya Bu ya.
Untuk pembiayaannya tadi Ibu dari PNM ya Bu ya? Ya. Oke. Ibu tahu dari PNM dari mana Ibu? Dari tetangga. Dari tetangga. Ya, ada yang ngajakan mau ikut nggak katanya. Ada pembiayaan buat ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Yang sasarannya ibu rumah tangga buat yang buka usaha gitu. Ya, saya ikut gabung. Kan itu harus berkelompok. Iya, betul. Ya. Berkelompok 10 orang gitu anggotanya. Iya, jadi kelompok Ibu ada 10 orang ya Bu di PNM? Ya, sekarang lebih. Udah lebih ya. Sudah berapa lama Ibu bergabung di PNM-nya? 7 tahun. Sudah 7 tahun ya Bu, sudah cukup lama juga. Iya. Iya. Oke, baik Bu. Dari PNM sendiri Ibu, di samping Ibu mendapatkan pembiayaan ya yang memang Ibu cari, ada lagi nggak Bu dari PNM itu Ibu dapatkan keuntungan atau keunggulan lainnya Bu? Seperti pendampingan, mungkin dari PNM ada melakukan pendampingan ya Bu ya? PKU sama Mbak Maya. Oh, PKU untuk usaha ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Jadi memang dari itu setiap pekan atau ada waktunya sendiri? Ada waktunya sendiri, ada event, terus ada juga yang rutin ya Pak ya, tapi pendampingan itu kayak Mbak Maya itu kadang 2 minggu sekali, kadang tergantung itunya aja, waktunya aja gitu. Ada pendampingan, ibu usahanya gimana, terus harus begini gitu. Iya, jadi diberikan motivasi juga Ya. mungkin ya Bu ya, supaya Ibu jangan ciut, supaya gimana tetap semangat terus Ya, untuk usaha. dipantau terus misalnya usahanya lagi naik, lagi turun juga PNM Mekar tahu gitu. Oh iya, jadi memang betul-betul didampingi ya Bu Iya. ya, jangan sampai ya ibaratnya usahanya kendor lah ibaratnya, apalagi jangan sampai berhenti ya Bu ya. Syukur-syukur harusnya terus berlanjut. Oke, baik Ibu. Untuk pemasarannya sendiri bagaimana Ibu saat ini? Apakah masih cara konvensional atau sudah menggunakan media atau seperti apa Bu? Jadi masih dua-duanya ya Pak, Iya. konvensional sama pakai media. Kalau media saya ikut ke temen gitu, ada temen yang udah punya jualan online ya. Saya ikut nebeng sama dia, jualin dong produk saya ini gitu. Oh gitu. Ya, terus kalau itu saya nitip di warung sayur gitu ya. Paling sebulan sekali saya ambil dan saya tuker lagi. Terus paling tetangga, teman-teman dekat, keluar di lingkungan sekolah kan banyak ibu-ibu, saya kan nawarin. Ada teman-teman juga banyak yang jualin gitu di pabrik-pabrik gitu. Oh, tetangga atau teman ya Bu ya? Temen kerja dulu. Kamu masih kerja, saya nanyain gitu. Kita masih bawain dong ini, tuh, dia mau gitu. Iya. Baik. Jadi penjualannya ya cukup luas juga ya Bu saat ini ya, walaupun secara konvensional yang tadi Ibu bilang. Jadi di samping Ibu menitipkan ke tukang sayur gitu ya Bu, Ibu juga menitipkan ke warung, kemudian ke teman-teman yang bekerja di tempat lain, misalnya kayak tadi di pabrik ya Bu ya. Baik, berarti ya cukup luas juga jangkauannya ya Bu, nggak cuma di sekitar wilayah Ibu saja ternyata. Nah, untuk omsetnya sendiri bagaimana Bu saat ini? Apakah Ibu merasa meningkat atau seperti apa Bu? Naik turun sih Pak. Kadang kalau waktunya lagi naik ya omsetnya alhamdulillah cukup. Kalau lagi sepi ya jualannya kadang begitu, barang masih ada belum kembali gitu. Itu kenapa? Memang ada jeda waktunya atau mungkin awal bulan biasanya rame gitu ya, seperti itu, atau karena ini akhir bulan atau orang lagi ini gitu ya Bu, belum kepengen belanja seperti itu ya Bu ya? Iya, kadang kan belum punya uang, kalau saya tawarin beli nih, belum ada uangnya gitu. Tapi kalau misalnya akhirnya kepentok ya besok mangga saya boleh ambil dulu gitu. Oh, Ibu kasih juga ya Bu ya, untuk skema ya katakanlah seperti itu ya Bu ya? Karena
Ya demi supaya kalau nggak seperti jalan. itu, ya barang di rumah banyak terus Pak. Oh iya. Kalau nggak dipermudah seperti itu, Betul. nggak harus kontan juga, cash gitu juga. Iya, iya. Daripada barang numpuk, ya udahlah nggak apa-apa, bulan depan gitu bayar. Iya, oh iya betul Ibu. Memang daripada tadi Ibu katakan numpuk, orang kan ya mending diputar ya Bu ya, Iya. walaupun uang nggak langsung diterima, tapi kan akan ada waktunya gitu Bu, Iya. dimana mungkin itu Ibu juga pilih-pilih lah kali ya Bu ya, lihat-lihat dulu orangnya yang sekiranya macet nggak nih nanti bakalan bayarnya atau gimana ya Bu. Iya. Iya, oke baik Ibu, agak ini ya. Baik Ibu, nah untuk yang tadi Ibu bilang kalau misalkan lagi banyak-banyaknya, Ibu merasa kerepotan bagaimana Bu untuk memproduksinya itu atau seperti apa Bu? Iya. Kerepotan ya Bu ya tentunya, apalagi ya berarti kalau bisa kami bilang di awal bulan biasanya Ibu mungkin agak super sibuk ya Bu ya untuk menyiapkan ininya ya Bu. Abonnya ini mungkin agak-agak lengangnya ya di pas setelah awal-awal bulan itu ya Bu ya, di pertengahan atau di akhir bulan ini. Oke baik Ibu Nurlela, apalagi ya untuk hambatan nih, mungkin Ibu Nurlela punya kendala selama ini waktu waktu menjalankan usaha Ibu, kepengen apa gitu kan supaya mungkin usahanya nggak merepotkan Ibu sendiri, atau mungkin Ibu ada rencana juga menambah tenaga gitu ya Bu ya, karena kerepotan tadi seperti apa Bu, bisa disampaikan Bu barangkali? Ya kalau bisa Mas, saya pengen ada yang bantuin gitu ya, tambah tenaga. Terus itu dari peralatan juga masih saya belum. Kayak mesin spinnernya masih harus nunggu dulu si minyaknya dingin dulu gitu. Jadi kan banyak waktu yang terbuang yang harusnya 1 jam jadi 2 jam gitu begini istilahnya gitu ya. Tapi kan saya mesinnya masih yang manual Pak. Yang kayak teman saya, kalau teman saya kan bikin 20 kilo nih bisa dari jam 8 pagi selesai jam 5 sore ya. Saya bikin 5 kilo aja dari pagi sampai malam. Karena proses penggorengannya sama nunggu buat dikeringin itu minyaknya, ditirisi minyaknya kan saya masih dari plastik gitu ya, pengeringnya. Kalau langsung dari katel itu dimasukin dia akan melalui. Makanya saya nunggu dulu itu kering dulu, nunggu minyak dingin dulu gitu. Baru nanti kalau udah kering dimasukkan ya Bu ya ke alat prosesnya lama kayak gitu. Dia terkendala di peralatan mesinnya ya Bu ya, sekiranya mungkin ada mesin yang sudah lebih modern mungkin ya Bu ya, yang tidak perlu jeda waktu tadi ya Bu ya, jadi begitu selesai digoreng bisa langsung dikeringin gitu ya Bu, supaya produknya juga bisa langsung siap. Baik Ibu, berarti kendalanya itu aja Bu ya. Untuk tenaganya sendiri kalau misalkan Ibu berniat akan menambah seperti itu, ada yang bantuin, mungkin untuk saat ini sudah ada kemungkinan menambah atau belum Bu? Maunya sih saya udah ada menambah gitu. Baik. Iya Ibu, jadi memang seperti kita ketahui ya teman-teman sobat Marangi Podcast, bahwasanya pemerintah saat ini tengah menggencarkan pelaku UMKM. Kenapa? Karena pelaku UMKM ini menyumbang, bisa dikatakan menyumbang ya, devisa atau penerimaan yang terbesar, hampir 99, sekian persen. Jadi UMKM kita itu menyokong perekonomian negara kita. Makanya pemerintah berupaya supaya UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang, sekaligus bisa naik kelas dari UMI, kemudian bisa ke
mikronya, dari mikronya bisa ke kur, dari kur bisa ke pengusaha seperti itu. Demikian juga mungkin harapan dari Ibu Nurlela itu sendiri ya Bu ya. Ya. Jadi saat ini mungkin setengah merintis, ya syukur-syukur harapan kita Ibu akan terus berkembang mungkin ya Bu ya. Amin. Amin. Kemudian menambah tenaga kerja, kemudian untuk mesinnya juga bisa Ibu meningkat ya Bu ya, menjadi yang udah yang lebih modern lagi ya Bu ya, mesinnya seperti itu. Baik Ibu, kemudian ini Bu, jadi ada nggak Bu masukan gitu ya Bu ya untuk ya baik itu untuk PNM-nya, mungkin kan untuk pemerintah juga terkait Ibu sebagai pelaku usaha nih Bu, harapannya seperti apa gitu Bu, UMKM-nya saat ini lah, mungkin bagi yang mau merintis juga ya Ibu bisa kasih saran kepada bisa disampaikan bagaimana di PNM ini, apakah mudah, seperti apa tata cara untuk menjadi anggota ini seperti apa Bu? Ya bisa lebih dipermudah lagi, emang udah mudah ya untuk menjadi syaratnya di anggota PNM Mekar itu. Terus harapannya bisa lebih mengembangkan lagi, membimbing usaha saya lagi ya, bisa lebih berkembang, terus bisa bertambah lagi itunya pembiayaannya untuk beli peralatannya, terus ya memberikan pengetahuan misalnya cara pemasaran, cara cara membuat produknya, misalnya dari bertambah lagi varian rasanya gitu, misalnya seperti itu. Iya. Iya, baik Ibu. Jadi memang dari PNM-nya sendiri nggak terlalu sulit ya Bu ya untuk dapat menjadi anggota. Intinya tinggal membuat suatu kelompok mungkin ya Bu ya. Kemudian dari segi personalnya juga persyaratannya cukup mudah ya Bu, cuman KTP saja ya Bu kalau tidak salah. Ya cukup cuma KTP. Nah, kemudian untuk biar tahu kalau misalkan di PNM ini anggotanya kurang atau apa, mungkin bisa juga ya Bu ya si pelaku ini mendatangi PNM-nya bisa ya Bu ya. Mungkin nanti diarahkan kali ya dari PNM-nya, oh iya mungkin di daerah ini ada kelompok kurang, bisa masuk ke sini, mungkin seperti itu ya Bu ya. Kalau di PNM itu harus satu kelompok itu harus rumahnya itu minimal jaraknya jalan itu 20 menit gitu. Oh gitu, Ya, jadi antar anggotanya itu ya Bu ya, supaya mungkin kalau ada apa-apa kan lebih mudah untuk melakukan kegiatan ya Bu, kelompok itu. Kalau yang agak jauh nggak bisa Pak. 20 menit berarti ya kurang lebih 2-3 kiloan lah mungkin ya Bu ya. Nah, itu yang paling jauh biasanya. Paling jauh. Paling tetangga-tetangga deket. Syukur-syukur dekat ya. Satu RT lah gitu. Oke, baik. Iya, Ibu Nurlela, cukup banyak juga nih Bu yang sudah Ibu sampaikan ini, banyak pengetahuan kami ya Bu ya. Jadi kita tahu bahwasanya pelaku UMKM ini khususnya di Ibu Nurlela ini yang sedang merintis usaha di Ambon, ya ternyata banyak lika-likunya ya Bu, tidak mulus gitu dari mulai persiapan pembuatan produknya sampai dengan pemasarannya, banyak sekali lika-likunya di pembuatannya ya Bu, karena ternyata ya karena dengan keterbatasan mesin ya Bu ya, akhirnya jadi agak untuk waktunya jadi agak lama ya Bu, memakan waktu dan memakan tenaga juga ternyata ya Bu, karena ya agak semi manual ternyata alatnya ya Bu ya. Baik Ibu Nurlela, terima kasih sekali lagi Bu, kami ucapkan atas kesediaan Ibu telah bersedia hadir memenuhi undangan kami ya Bu. Besar harapan kami semoga usaha Ibu akan terus berkembang ya Bu ya. Syukur-syukur bisa naik kelas seperti yang kita harapkan dan pemerintah harapkan juga. Jadi dari pelaku ultra mikro bisa ke mikro, bisa nanti ke kur, syukur
syukur nanti bisa jadi pengusaha yang sebenarnya. Amin. Amin. Ya. Baik, sobat Marangi Podcast KPN Purwakarta, demikian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah berkenan untuk menyaksikan acara kami. Mari kita dukung UMKM sebagai salah satu kekuatan ekonomi bangsa kita. Membeli produk UMKM, cintailah produk-produk UMKM, karena UMKM maju oleh kita, dari kita, oleh kita dan untuk kita. UMKM berkarya, UMKM berdaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.